Salam keadilan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alur proses perkara secara online di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama dan tingkat banding. Saat ini mendaftarkan perkara di pengadilan itu sangat mudah loh. Kita bisa memanfaatkan fasilitas e-court untuk mendaftarkan perkara kita secara online. Kita tidak perlu lagi harus datang ke tempat karena yang kita butuhkan hanya laptop, data pendukung, dan akses internet saja. Setelah mendaftarkan, tentu kita bertanya-tanya, apakah perkara kita ini bakal diterima? Berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara itu diputus? Apa saja sih prosesnya? Yuk, mari kita mulai. Langkah pertama kita, akses e-court Mahkamah Agung untuk mendaftarkan perkara kita. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa buat terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk, saatnya mendaftarkan perkara kita. Pertama-tama, kita pilih dahulu pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini, kita pilih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Sebagai catatan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai tingkat pertama hanya berwenang memeriksa dan mengadili dua jenis perkara saja, yaitu pemberhentian ASN dan pemilu kada. Kita isikan data-data kita sebagai pihak yang menggugat dan data-data orang atau pihak yang akan kita gugat. Jangan lupa isi juga alamat domisili elektroniknya. Selanjutnya, kita akan mendapatkan tafsiran panjar biaya yang harus kita bayarkan. Setelah panjar dibayar, maka berkas akan diteruskan ke sistem informasi perkara di pengadilan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meneliti apakah surat gugatan memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau disebut juga dismissal proses. Jika lolos proses, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika tidak lolos, akan dibuatkan penetapan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya, majelis hakim yang ditunjuk menentukan jadwal pemeriksaan persiapan untuk meneliti isi gugatan yang diajukan. Setelah sidang pemeriksaan persiapan selesai, selanjutnya hakim ketua sidang membuat jadwal atau agenda sidang pada court calendar dengan agenda sidang yaitu pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan yang dilakukan secara elektronik. Khusus sidang pembuktian dan saksi dilakukan secara tatap muka di ruang sidang. Apabila saksi tidak dapat hadir secara langsung, maka saksi dapat hadir secara virtual sesuai dengan kesepakatan para pihak. Putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah ke dalam sistem informasi perkara. Para pihak dapat mengambil salinan putusan melalui aplikasi e-court. Apabila ada yang merasa tidak puas, dapat mengajukan kasasi melalui pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Berkas kasasi nantinya akan dikirimkan secara elektronik ke Mahkamah Agung RI untuk diproses selanjutnya. Lalu, bagaimana caranya untuk mengajukan banding secara online tanpa harus datang ke kantor pengadilan? Kita dapat mengajukan banding melalui aplikasi e-court dalam tenggat waktu 14 hari kalender setelah perkara kita diberitahukan secara elektronik. Setelah kita membayar panjar upaya hukum banding, maka kita akan mendapatkan akta banding. Lalu, kita unggah memori banding kita ke aplikasi e-court. Pengadilan akan memberitahukan kepada para pihak melalui surat pemberitahuan banding secara elektronik. Selanjutnya, tergugat mengunggah kontra memori melalui aplikasi e-court. Lalu, proses injek juga dilakukan secara elektronik melalui e-court. Selanjutnya, berkas banding dikirimkan ke pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding memverifikasi berkas banding yang dikirim dari pengadilan pengaju dan setelahnya akan menyidangkan perkara tersebut. Putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah ke dalam sistem informasi perkara. Para pihak dapat mengambil salinan putusan melalui aplikasi e-court. Dan apabila ada yang merasa tidak puas, dapat mengajukan kasasi melalui pengadilan tempat mendaftar perkara. Berkas kasasi nantinya akan dikirimkan secara elektronik ke Mahkamah Agung RI untuk diproses selanjutnya. Untuk catatan, jika kita ingin membatalkan proses banding, bisa dilakukan melalui e-court dan akan diterbitkan akta pencabutan banding oleh pengadilan tingkat pertama. Nah, sudah tahu kan gimana perjalanan perkara kita dari awal hingga akhir? Dengan adanya aplikasi e-court ini, proses hukum menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Jadi jangan ragu untuk mendaftarkan perkara secara online melalui e-court Mahkamah Agung RI. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.